Muhammad Fadrijal. Saya di sini akan mewawancarai Muhammad Fadrijal mengenai tentang pengalaman hidupnya. Ini Muhammad Fadrijal nih, pengalaman paling buruk Anda apa? Pengalaman paling buruk itu ya di saat jauh dari orang tua sih. Jauh dari orang tua. Saya pribadi ya seperti itu. Karena posisinya kita kan masih sebagai anak menjauhi keluarga itu berat. Pulang Terus juga rasa kangen juga pasti ada sih sama orang tua. Apalagi orang tua kan juga jauh juga kan. Itu doang sih hal buruk. Kalau hal terindah apa yang Anda rasakan selama ini? Terindah tuh lebih banyak daripada hal buruk ya. Soalnya kan kita masih menjalani kehidupan dan buruk kan nggak mungkin dong. Iya. Nah, kalau momen terindah saya tuh di saat mulai mengerti dunia. Paham sih? Oh, kayak merasa dewasa gitu? Bukan masih dewasa. Oh, beda lagi. Ini dalam perihal kita bisa nih ngerti dalam pekerjaan, kita bisa ngerti dalam pergaulan, komunikasi. Nah, dalam hal itu. Ya untuk bagian ya banyak dari cara kita nih komunikasi itu kita bisa mendapatkan pekerjaan sesimpel itu kan, bukan ribet-ribet. Pergaulan untuk pekerjaan, jadi lu bisa ngalamin dunia semua aman. Oh, kayak itu harus banyak relasi gitu. Ya, relasi. Ya. Nah, ya segitu sih. Kalau kesan hidup Anda yang mau Anda sampaikan kepada pemirsa apa? Untuk kesan tuh banyak ya. Untuk kesan sih paling parah sih di awal kerja. Di awal kerja. Ya, awal kerja itu saya itu sebagai jaga warnet. Jaga warnet. Penghasilannya berapa tuh kalau jaga warnet? Itu penghasilan sekitar 850.000 per bulan. 850 per bulan. Iya. Habis itu alhamdulillah ada kenaikan dia masuk pabrik, cuman bagian tempat sampah. Kita memisahkan bangke dan nasi basi. Itu kita hanya mengambil plastiknya saja untuk digiling. Oh, jadi dryer. Pekerjaan pertama Anda tuh jadi tukang sampah gitu di pabrik? Ya. Setelah itu, ini kesan ya, jadi kesan itu saya ceritain semua nih tentang kehidupan saya nih. Iya. Naiklah berapa bulan kerja sebagai bagian sampah, naik sebagai helper di suatu mesin printing. Di mesin printing itu ya mungkin karena kita banyak relasi ya, itu orangnya relasinya banyak nih, ya kan? Jadi kita bisa tahu nih masukan dari orang tentang mengenai mesin itu, ya kan ya. Akhirnya paham lah dalam beberapa bulan tanpa bantuan teman-teman, kita pahami sendiri. Karena dari omongan dua dari orang-orang senang mesin yang bekerja bagaimana, belajar otodidak lewat YouTube nah ya kan. Berjalan 3 bulan itu baru naik operator. 3 bulan naik operator, printing. Nah, operator berkembang terus tuh, karena kan kita udah menguasai mesin, ya kan? Menguasai mesin, berkembang lah. Kita angkat jadi PPIC. PPIC di kantor di perusahaan tersebut itu PT Lumina Packaging. Itu di daerah mana? Itu daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Sidoarjo. Nah, dari PPIC bisa mengundurkan diri nih. Untuk kalau saya nggak bisa saya sebutin ya, itu masalahnya pribadi. Ya. Siap. Untuk setelah itu, ini beberapa aja ya, nggak usah banyak-banyak ya, karena kita singkat aja ya. Soalnya kerjanya nggak banyak nih, maaf. Jadi kita singkat aja nih, waktu juga soalnya kan. Untuk yang kedua, saya pindah di PT apa ya? Satu Pilar Sejahtera. Di mana tuh Mas? Itu di Gresik. Di Gresik. Di Gresik itu saya sebagai operator slitting, bagian potong apa itu namanya? Plastik. Potong plastik. Ya, bagian potong plastik, bagian mesin potong plastiknya, perapian kiri kanannya. Oh iya, itu tahun berapa Mas di sana? Itu sekitar tahun 2016-2017an. Udah lama banget. Terus habis setelah itu berjalan 1 tahun, ya, mundurkan diri lagi. Mundurkan diri Dan sama seperti biasa, saya tidak bisa menjelaskan. Pribadi lagi nih Mas. Pribadi lagi nih.
Ya, pasti ada masalah kan ya, orang keluar itu bukan karena kita yang lebih baik, belum tentu kayak gitu ya kan ya. Tapi ya memang ada kesalahan dari perusahaan juga yang bikin kita nggak nyaman kan juga bisa jadi hal itu kan. Jadi jangan mikir lu ketika kerjaan mulu kayak gini-gini, nggak kayak gitu sebenarnya sih. Kita punya alasan sendiri masing-masing. Jadi kalau memang orang belum menolak apa ya jangan dipeduliin lah kayak gitu. Untuk yang ketiga nih BUMN. Alhamdulillah saya masuk BUMN itu sebagai asisten direktur. Asisten direktur. Saat ini pekerjaan saat ini yang terakhir nih. Bukan, itu masih di Gresik Jawa Timur. Oh, di Gresik. Nah, itu sekitar tahun 2020. Itu berjalan selama 2020 sampai 2022 awal. 2 tahun jalan berarti ya. 2 tahun jalan. Itu sebagai asisten direktur. Kenapa bisa jadi asisten direktur? Karena sebelumnya itu saya bilang relasi. Di saat saya bekerja di Gresik saya pertama sebagai tukang sampah, berbicara sama orang yang tidak dikenal itu nggak apa-apa. Siapa tahu dia itu punya perusahaan dari mana kita bisa dibawa sama dia. Jadi nggak usah milih-milih mentang-mentang kerjaan apa, lu nggak mau bergaul sama siapa-siapa itu salah. Kayak gitu. Salah berarti ya. Jadi mau lu dapat posisi lu bawah, posisi lu tinggi, bergaul sama siapa aja, nggak usah milih-milih kayak gitu. Sosialisasi itu penting. Nah, itu kan relasi juga. Iya. Kenapa saya bisa masuk BUMN sebagai asisten direktur? Karena di saat perusahaan pertama itu saya kenal seseorang yang ada di kantin, saya jadi ngobrol. Nyata dia nanya tentang mesin printing. Saya paham bro tentang mesin printing. Karena ada pengalaman ya. Iya. Karena saya di bagian itu, ya kan. Nah, dia minta tuh nomor WA saya pas itu. Dengan nomor WA saya nggak tahu untuk apa. Ternyata dalam beberapa waktu saya dipanggil dengan orang tersebut, tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu dengan orang tersebut. Ini berarti pada intinya motivasi Anda untuk relasi sih. untuk orang-orang sekarang nih agar motivasi Anda untuk orang-orang sekarang agar bekerja keras itu apa? Apa? Ya udah keras sih. Ya, Apa ya? iya. Ulang lagi nih dulu. Enggak, Kan tinggal dipotong tuh. Lu salah udah bawa lewat. Lu ngerjain juga. Baik. Ini gua udah anjing udah 7 menit ngomong. Jadi matiin. Lu malah ditonton banget. kayak acara lawak anjir. Tadi dulu gua udah 7 menit lewat ini. Tadi udah kasih ya nih terakhir nih ya. Ayo ikut bareng-bareng yuk. Penutupan. Penutupan. Aja lu kamu. Goblok banget. Ya. Ini tugas siapa lu? Dia. Buat ini. Lu udah. Gua enggak ada buat Ya Lisa. Udah ayo. Ini gua dari kapan ya? Kan lu kata aja enggak apa-apa ada Saiful kok. Semuanya. Jadi ya, ini rame nih enggak apa-apa. Hitungannya kayak gini. 3 detik terus ini. Enggak apa-apa. Biar makan kertasnya enak. Kita tahu kan kita kan di kelas kosong. Kita tahu aja kalau tadi sini anjir. Sana dulu apa, Mbak? Isinya kuat banget. Udah yuk, jangan di sini. Pada jahil banget. Assalamualaikum. Ini gua udah 7 menit parah banget. Ya tuh gua kemana? Merenung ini kelas. Udah ya, ikut sini dulu. Buat closing. Bentar, ini mau bikin closing dulu bentar. Lu boleh nggak duduk kelas? Iya. Kalau enggak apa-apa, gelinding enggak apa-apa, gelinding. Nah, suami dia. Parah banget ya, weh. Dua. Ya. Aduh, 3 detik ya, biar motongnya enak nih. Iya. Tadi gua udah bilang deh. Motivasi lu agar orang-orang biar bekerja seperti lu. Itu masih anjing. Bukan giat sih sebenarnya. Motivasi lu supaya orang-orang bisa jadi kayak lu, biar biar bisa kalau jawab jadi lu gitu yang aja. sekarang. Jangan ikut seseorang, biarin aja. Aduh. Jadi simpel gitu. Ini terakhir nih. Aduh, dulu. Dan ini Mas Fahrija, motivasi Anda agar orang-orang sekarang tuh bisa kayak Anda, sukses di usia muda gimana? Pada dasarnya semua itu gak usah bergantung dengan orang lain, bergantung dengan diri sendiri. Di saat lu punya niat, lu punya ambisi, lu bakal bisa. Jangan pertama kali gagal itu emang keadaan yang bikin kita gagal itu agak susah juga buat pulang kembali kan. Tapi ya udah kalau satu gagal lu usaha lagi. Nanti satu usaha itu kan dinilai dari yang di atas juga bakal nilai lu. Kalau emang lu punya niatan, bakal kasih jalan yang terbaik. Jaga kerjaan itu halal, jadi gak usah malu. Simpel gitu aja sih. Harus dibarengi niat dan ambisi yang besar gitu ya. Relasi juga termasuk sih. Karena yang penting itu kehidupan komunikasi. Kalau lu gak ada komunikasi, ya lu hidup sendiri aja.
Baik teman-teman, cukup sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.